Benny Kaharman, pengurus Demokrat di daerah diancam intel polisi agar dukung hasil KLB. Benny Kaharman menyatakan pengurus Demokrat di daerah diancam intel polisi agar dukung hasil KLB. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Kaharman mengaku mendapat laporan bahwa kadernya di daerah yang merupakan pengurus partai di tingkat kabupaten dan kota mendapat ancaman. Menurut Benny, ancaman kepada pengurus Partai Demokrat di daerah tersebut datang dari intel kepolisian dari tingkat Polres. Demikian hal itu diungkapkan Benny Kaharman melalui akun media sosial Twitter pribadinya @BennyHarmanID. Benny menyebut ancaman yang dialamatkan kepada para pengurus Partai Demokrat di daerah, yakni mereka diminta menyerahkan nama-nama pengurus inti partai. Para pengurus Demokrat tingkat kabupaten dan kota kini resah. Mereka diancam intel Polres untuk menyerahkan nama-nama pengurus inti partai. Selain itu, lanjut Benny, para pengurus partai di daerah juga diminta untuk mendukung Kongres Luar Biasa atau KLB Partai Demokrat Tandingan yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Menurut Benny, para intel kepolisian tersebut mengumbar ancaman kepada para kadernya karena diberi perintah oleh Kapolres di daerah. Lebih lanjut, Benny mengatakan bahwa dirinya mendapat laporan adanya ancaman tersebut secara langsung dari sejumlah pengurus Partai Demokrat di daerah. Dia menegaskan bahwa ancaman yang datang kepada para kader Partai Demokrat di daerah adalah realitas yang terjadi di lapangan. Saat ini, internal Partai Demokrat tengah menyelidiki kebenaran informasi tersebut. Namun demikian, dia memastikan bahwa laporan yang diterimanya itu didapatkan langsung dari para pengurus di daerah. AHY versus Muldoko di Demokrat. Begini analisa Yusril Iza Mahendra. Perhelatan Kongres Luar Biasa atau KLB Demokrat di Sibulangit, Deli Serdang, Sumatera Utara yang diinisiasi sejumlah kader dan Muldoko dinilai ilegal. Kubu kepengurusan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menyebut KLB yang menetapkan Muldoko sebagai ketua umum itu adalah abal-abal. Menanggapi konflik Demokrat, Menteri Hukum dan HAM Menkumham 2001-2004 Yusril Iza Mahendra menyampaikan pandangannya. Ia menekankan tak ingin bicara dengan memposisikan diri seolah menjadi hakim dalam konflik Demokrat. Dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam, Yusril mengatakan dirinya menganalisis aspek-aspek hukumnya karena ia pikir masalah ini akan berlanjut. Tetapi, ia menyarankan masalah ini diselesaikan internal terlebih dahulu atau melalui mahkamah partai. Dia menjelaskan bila tidak puas di mahkamah partai, baru selanjutnya dibawa ke pengadilan. Menurut dia, di ranah pengadilan, kubu AHY dan ayahnya Susilo Bambang Yudhoyono nanti bisa menyusun argumen untuk meyakinkan hakim. Argumen itu seperti KLB di Sibulangit yang tak ada restu dari majelis tinggi dan tak dikehendaki 2/3 pengurus daerah pemilik hak suara. Yusril mencontohkan kasus dualisme kepengurusan yang pernah terjadi di Partai Golkar. Saat itu, kubu Agung Laksono menggelar KLB tandingan di Ancol, Jakarta Utara. Pada waktu itu antara Abu Rizal dengan Agung Laksono yang tiba-tiba ada kongres luar biasa di Ancol, kemudian menjadi persoalan. Itu debat di pengadilan dan akhirnya pengadilan memutuskan yang menang adalah kubu Abu Rizal. Dia menyarankan agar SBY sebaiknya menempuh langkah demikian, sebab politik tergantung dari cara menafsirkan. Ia berharap tak perlu anggapan ada campur tangan pihak ini, pihak itu, karena hal itu justru tak akan selesai. Pada akhirnya persoalan ini adalah persoalan hukum. Dan persoalan hukum ini tergantung bagaimana sejauh kita menyusun kuat. Pihaknya meyakinkan hakim dan ia percaya pengadilan masih cukup objektif di Indonesia. Kemudian ia menyebut konflik di Partai Berkarya antara Tommy Soeharto dengan Muhdi PR. Ia mengatakan hakim masih jernih dalam memutuskan perkara ini. Walaupun prosesnya belum inkrah dan masih banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Meski demikian, ia menekankan dalam konflik dualisme kepengurusan partai juga tergantung dari sikap Menkumham. Ia menceritakan pengalamannya saat masih menjabat Menkumham di era Presiden Republik Indonesia ke-5 Megawati Soekarno Putri. Ketika itu terjadi konflik internal Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB antara Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dengan Matori Abdul Jalil. Kedua pihak itu datang kepada dirinya dan kini sudah dibawa ke pengadilan.
Yusril mengingatkan seorang Menkumham mesti netral dan tidak memihak kepada kubu-kubu yang bertikai. Menkumham hanya semata-mata mensahkan dan pertimbangannya merujuk pada hukum, bukan pertimbangan politik yang diterapkan. Lantas dia juga menyinggung dalam konflik partai sebelumnya seperti Golkar, Berkarya, bahwa kepengurusan yang bikin KLB tandingan malah disahkan oleh Menkumham Yasona Lauli. Namun saat dibawa ke pengadilan, keputusan Yasona justru dianulir. Yusril menyarankan agar kubu AHY tak perlu khawatir spekulasi keterlibatan pihak tertentu di balik kisruh Demokrat. Ia yakin hukum masih di atas segalanya. Soal ketua umum baru di KLB Partai Demokrat, peserta bingung siapa yang tanda tangan KTA Muldoko. Mantan Wakil Ketua DPC Partai Demokrat Kota Mobagu Gerard Peter mengaku kebingungan Muldoko bisa menjadi ketua umum Partai Demokrat. Pasalnya, Muldoko bukanlah anggota dan tidak memiliki kartu tanda anggota atau KTA Partai Demokrat. Yang menjadi pertanyaan saat ini adalah, KTA Muldoko siapa yang tanda tangan? Demikian tanya Gerald Peter Runtu Thomas dalam testimoni sebagai peserta KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara. Lebih lanjut, Gerald membeberkan kerancuan dalam KLB di Deli Serdang soal tidak adanya registrasi peserta. Tak hanya itu, Gerald menuturkan kapasitasnya yang sebagai wakil ketua DPC dan bukan pemilik hak suara disahkan sebagai peserta KLB. Tidak ada hak suara tetapi disahkan, dimasukkan melengkapi administrasi sebagai pemilik suara. Selanjutnya, Gerald dalam ceritanya sempat berkomunikasi dengan peserta KLB Partai Demokrat di Deli Serdang. Dalam catatannya, Gerald mengatakan hanya ada 32 perwakilan DPC dari 412 peserta KLB di Deli Serdang. Hal ini menjadi aneh, sedangkan syarat untuk memilih ketua umum dalam syarat kongres luar biasa harus 2/3 dari suara sah ketua DPD, setengah ketua DPC. Jadi, 412 peserta KLB itu yang sah suaranya hanya 32 DPC, dan sisanya adalah suara hantu. Tidak hanya itu, Gerald menambahkan dalam kehadirannya di KLB, ia juga harus menandatangani 3 surat bermaterai. Inti isi dari surat pertama yang ditandatanganinya adalah mendukung penuh Muldoko menjadi ketua umum Partai Demokrat. Ketika ikut kongres, tiba-tiba diberi lagi surat pernyataan kedua, dengan isinya membatalkan surat pernyataan pertama. Ketika ikut kongres, tiba-tiba dikasih kembali surat pernyataan kedua, dengan isinya membatalkan surat pernyataan pertama yang isinya tidak mendukung Pak Muldoko. Sudah melakukan itu, tiba-tiba muncul lagi surat pernyataan mendukung penuh Pak Muldoko. Sehingga total ada 3 kali dia tanda tangan surat. Gerald dalam testimoninya kemudian mengaku sebagai peserta partai menolak KLB di Deli Serdang. Penolakan itu dilakukan karena KLB tersebut tidak sesuai dengan aturan-aturan partai dan hukum yang berlaku. Ditambah lagi dengan fakta adanya iming-iming money politik dalam KLB. Lantas Gerald meminta kepada Menkumham dengan hormat agar Yasona Lauli tidak mengeluarkan keabsahan KLB Deli Serdang. Menanggapi konflik Demokrat, ex-Menteri Hukum dan HAM Menkumham 2001-2004 Yusril Iza Mahendra menyampaikan pandangannya. Ia menekankan tak ingin bicara dengan memposisikan diri seolah menjadi hakim dalam konflik Demokrat. Dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam, Yusril mengatakan dirinya menganalisis aspek-aspek hukumnya karena ia pikir masalah ini akan berlanjut. Tetapi, ia menyarankan masalah ini diselesaikan internal terlebih dahulu atau melalui mahkamah partai. Dia menjelaskan bila tidak puas di mahkamah partai, baru selanjutnya dibawa ke pengadilan. Menurut dia, di ranah pengadilan, kubu AHY dan ayahnya Susilo Bambang Yudhoyono nanti bisa menyusun argumen untuk meyakinkan hakim. Argumen itu seperti KLB di Sebulangit yang tak ada restu dari majelis tinggi dan tak dikehendaki 2/3 pengurus daerah pemilik hak suara. Yusril mencontohkan kasus dualisme kepengurusan yang pernah terjadi di Partai Golkar. Saat itu, kubu Agung Laksono menggelar KLB tandingan di Ancol, Jakarta Utara. Pada waktu itu antara Abu Rizal dengan Agung Laksono yang tiba-tiba ada kongres luar biasa di Ancol, kemudian menjadi persoalan. Itu debat di pengadilan dan akhirnya pengadilan memutuskan yang menang adalah kubu Abu Rizal.